Anda pasti tahu momen itu. Momen pas Anda udah nyusun sebuah timeline proyek yang rasanya tuh udah paling sempurna. Wah ya, yang datanya udah lengkap banget kan? Betul. Datanya lengkap, targetnya jelas, analisis risikonya tajam. Terus Anda taruh proposal itu di meja atasan Anda dengan PD-PD-nya. Tapi kemudian atasan Anda ngeliatin proposalnya, senyum, terus bilang, bagus sih tapi sebelum jalan coba diobrolin dulu ya sama Pak Budi di divisi sebelah. Silaturahmi aja biar sama-sama enak gitu. Dan hancurlah sudah timeline presisi itu. Bener banget. Tiba-tiba proyek Anda mandek 2 minggu cuma karena Anda harus nyari waktu buat ngopi sama Pak Budi. Nah, selamat datang di dunia manajemen Indonesia. Ya, itulah realitas operasional yang sering bikin orang-orang yang terbiasa sama sistem rasional barat tuh merasa super frustrasi. Di atas kertas kan harusnya kalau Anda masukin data A, ya hasilnya B. Semuanya hitam atau putih. Harusnya logis ya. Tapi pas dipraktekkan di sini, mesin presisi itu tiba-tiba harus jalan pakai bahan bakar emosi, bahan bakar hubungan personal, dan negosiasi kultural yang benar-benar abu-abu. Sangat abu-abu sih. Dan untuk Anda yang lagi dengerin obrolan kita hari ini, baik Anda yang lagi nyetir nembus kemacetan, atau siap-siap mau mimpin rapat, atau cuma pengen tahu kenapa sih birokrasi di kantor tuh ribet banget, kita bakal bongkar misteri itu di eksplorasi mendalam kita kali ini. Betul. Kita nggak akan bahas teori usang yang bikin ngantuk kok. Ya pastinya dong, misi kita hari ini tuh pengen bedah kenapa sistem manajemen rasional yang diajarin di sekolah bisnis sering mentok, atau berubah wujud, atau malah ditolak mentah-mentah pas nyentuh tanah kita ini. Kita pakai kerangka dari draft buku Manajemen Perspektif Indonesia, dan ini tuh bener-bener ngebuka mata banget. Karena nyatanya manajemen di sini tuh nuntut sesuatu yang jauh lebih kompleks dari sekedar ngejar efisiensi atau KPI yang dingin. Mengelola organisasi di Indonesia itu adalah seni menavigasi ketidaksempurnaan lewat lensa gotong royong dan keharmonisan sosial. Memadukan efisiensi barat sama sensitivitas komunal gitu ya. Persis. Itu satu-satunya cara buat bertahan. Nah, biar kita paham kenapa atasan Anda hari ini ngambil keputusan yang secara bisnis kayaknya nggak logis, kita harus muter waktu nih. Kita harus bongkar bagasi sejarah kita, karena sejarah manajemen kita tuh nggak jalan lurus kayak proses update software yang mulus gitu loh. Iya, bentuknya lebih kayak kaset kusut yang direkam ulang berkali-kali pakai genre yang beda. Mari kita mulai dari fondasi pertamanya, yaitu era kolonial. Oke, zaman Belanda nih ya. Betul. Di awal abad ke-20, sistem yang dibawa ke Nusantara sama perusahaan perkebunan raksasa kayak Deli Maskapai itu birokrasinya super kaku dan hierarkis. Tapi kita harus ingat alasannya apa? Tujuannya pasti murni buat eksploitasi kan? 100%. Tujuannya cuma ekstraksi sumber daya semurah mungkin. Nggak pernah ada desain buat ngelakuin transfer ilmu manajemen ke warga lokal. Jadi pekerja pribumi itu benar-benar dikunci di level pelaksana paling bawah. Wah, jadi pas kita akhirnya merdeka tuh ibaratnya kita dapat warisan pabrik raksasa tapi nggak punya satupun insinyur yang ngerti cara nyalain mesinnya ya? Analogi yang pas banget. Terus kita masuk ke era Orde Lama. Nah, di sini sejarahnya ngambil tikungan tajam. Pas perusahaan-perusahaan asing dinasionalisasi, pengelolaannya itu justru diserahin ke militer atau tokoh politik. Tunggu-tunggu. Jadi kita nyerahin perusahaan raksasa ke orang berdasarkan loyalitas politik atau pangkat, bukan karena skill bisnis. Bukannya itu resep kehancuran mutlak ya? Kalau kita pakai kacamata efisiensi korporat zaman sekarang sih, emang kelihatannya kayak bunuh diri ekonomi. Tapi, coba posisikan diri di masa pasca kemerdekaan yang lagi bergejolak saat itu. Oh, kondisinya lagi nggak stabil ya? Sangat nggak stabil. Prioritas negara saat itu bukan buat nyetak laba kuartalan, tapi buat ngamanin aset strategis dari sabotase asing dan ngejaga stabilitas politik. Jadi nempatin figur-figur loyalis itu murni instrumen kontrol keamanan. Ah, oke. Masuk akal sih kalau dilihat dari sisi keamanan negara ya. Tapi sayangnya, mekanisme survival ini malah nyiptain efek samping jangka panjang yang susah hilang. Efek samping kayak gimana tuh? Lahirnya budaya patron klien di dunia kerja kita. Ini tuh sistem di mana kesetiaan dan kepatuhan ke sosok bapak atau atasan itu jauh lebih dinilai dan dihargai secara struktural dibandingin sama kompetensi kerja. Wah, ini dia nih. Akar dari sindrom asal bapak seneng ya? Betul sekali. Bisa ditelusuri langsung ke masa transisi ini. Itu ngejelasin banyak banget hal soal birokrasi kita. Terus pendulumnya ngayun lagi kan di era Orde Baru,
keran investasi asing dibuka dan tiba-tiba kita butuh manajer profesional sungguhan. Iya, institusi pendidikan mulai ngajarin buku-buku teks dari Amerika. Terus era reformasi datang bawa tuntutan privatisasi dan akuntabilitas. Dan lapisannya numpuk terus sampai sekarang di era digital kan. Kita lihat ada startup raksasa yang gaya kerjanya agile dan nerapin data banget. Tapi nyatanya mereka juga nggak bisa lepas dari gravitasi lokal dong. Benar. Bahkan tech company paling modern sekalipun nyiptain apa yang sering disebut gotong royong digital. Kayak program solidaritas pendanaan antar mitra ojek online tuh. Mereka memodifikasi kapitalisme barat pakai jaring pengaman sosial komunal. Menarik banget. Nah ini bawa kita ke teori dasarnya nih. Kita ambil kerangka kerja paling klasik yang pasti diajarin di hari pertama kuliah manajemen. POAC. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Ya, teori dasar Fayol. Nah, kalau di barat, nerapin POAC ini ibarat ngerakit mainan Lego kan. Instruksinya jelas, baloknya kaku, kalau Anda ikutin step 1-10 bentuknya pasti sempurna. Sangat rasional dan bisa diprediksi. Persis. Tapi meraktikin POAC di Indonesia tuh bukan ngerakit Lego. Ini persis kayak masak rendang. Wah, saya suka analogi ini. Gimana tuh maksudnya? Ya, Anda punya resepnya nih, tapi Anda nggak bisa cuma ngikutin takaran gram terus nyalain timer doang. Anda butuh filling, bumbunya kompleks, dan dagingnya harus terus diaduk pelan-pelan bareng-bareng dalam waktu lama, biar bawahnya nggak gosong. Metafora rendang ini sangat merepresentasikan lapangan loh. Mari kita bedah lapisan planning atau perencanaan. Di perusahaan barat, perencanaan kan ditarik murni dari data empiris ya. Keputusan bisa cepat diketok palu di ruang eksekutif. Kalau di sini gimana? Perencanaan sangat rentan sama regulasi yang tiba-tiba berubah. Dan karena kita harus masak rendang tadi, proses internalnya butuh waktu jauh lebih lama karena butuh partisipasi atau musyawarah. Saya harus motong bentar. Musyawarah. Saya tuh pernah ya duduk di ruang rapat 4 jam penuh cuma buat ributin warna merchandise payung acara kantor. Cuma warna payung loh. Gimana proses selambat itu bisa dibilang fungsional buat bisnis modern? Kalau dari sisi mekanis emang nggak efisien sama sekali. Tapi kita harus lihat fungsi tersembunyi dari musyawarah itu. Di budaya kita yang kolektif, musyawarah itu bukan alat pencari keputusan tercepat. Terus buat apa dong? Buat instrumen psikologis, membangun rasa memiliki. Pas keputusannya akhirnya diketok, semua orang di ruangan itu merasa suaranya didengar. Jadi komitmen jangka panjangnya terkunci. Coba dibayangin, kalau atasan Anda langsung mutusin sendiri secara otoriter. Wah, saya tahu nih, orang-orang pasti bakal bilang, siap Pak di depan. Tapi pas keluar ruangan pada ngedumel sambil bilang, lihat aja nanti pasti gagal. Nah, itu dia. Ada fenomena sosiologis yang kuat banget di kita, namanya resistensi pasif. Orang kita tuh jarang nentang atasan secara terbuka. Mereka bakal ngangguk aja, tapi diam-diam ngelakuin sabotase dengan nunda-nunda kerjaan atau kerjanya setengah hati. Astaga, jadi rapat 4 jam bahas warna payung tadi tuh sebenarnya harga yang dibayar di muka buat nyegah sabotase pasif buat 4 bulan ke depan. Betul banget. Itu asuransi sosial Anda. Wow, mind-blowing. Jadi kalau fase planning aja udah syarat kompromi, saya bayangin fase organizing pembagian tugas pasti nggak bisa asal comot orang dari CV doang kan? Pasti ada unsur siapa kenal siapa. Realitasnya emang gitu, terutama di ranah UMKM dan perusahaan keluarga ya. Secara formal mungkin ada bagian strukturnya, tapi secara operasional, kerjaan sangat bergantung pada kedekatan personal atau hubungan keluarga. Kenapa harus bawa-bawa keluarga sih? Karena di iklim bisnis yang kepastian hukumnya fluktuatif, rasa percaya atau trust itu jauh lebih mahal dari sekedar keahlian teknis. Buat kacamata barat, jadiin keponakan sebagai manajer keuangan itu namanya nepotisme. Tapi buat pengusaha lokal, itu namanya mitigasi risiko. Oke, masuk akal karena takut dikhianati ya. Terus gimana pas fase actuating atau pengarahan tim di lapangan? Pendekatannya sangat paternalistik. Pemimpin itu nggak cuma dilihat sebagai mandor fungsional, tapi layaknya orang tua buat anak-anaknya. Harus ngemong gitu loh. Terus komunikasi kita tuh high context banget. High context tuh yang banyak kode-kodean itu kan? Iya, pesan nggak pernah disampaikan secara gamblang. Kata iya dari bawahan tuh bisa berarti setuju, tapi bisa juga sekedar bentuk kesopanan, biar Anda nggak malu di depan umum. Pantesan banyak manajer ekspatriat yang butuh Panadol tiap hari ya pas awal kerja di sini. Terus kita sampai di fase terakhir nih, controlling atau evaluasi. Wah, ini medan yang paling rawan. Kalau di barat kan evaluasi ya lugas aja, angka nggak bisa bohong. Tapi di sini objektivitas data sering banget nabrak tembok gede yang namanya ewuh pakewuh atau rasa sungkan. Susah ya mau ngeritik orang. Sangat susah.
mengevaluasi bawahan yang secara umur lebih tua atau ngeritik tajam anggota tim di depan teman-temannya tuh bisa dianggap serangan personal. Keharmonisan bisa hancur. Makanya hubungan personal sering ngaburin transparansi evaluasi. Berarti kalau ekosistemnya benar-benar butuh sensitivitas perasaan dan jago ngadu kuali rendang tadi, ini artinya manajer di kita butuh skill yang spesifik banget kan? Nggak bisa dong saya modal IPK 4,0 doang buat survive? Oh, jelas nggak bisa. Ada konsep klasik dari Katz ya, soal skill manager. Ada teknis, konseptual, sama manusiawi. Terus Mintzberg bilang ada peran informasional, pengambil keputusan, dan interpersonal. Kalau di barat pasti yang dicari yang jago konseptual sama berani ngambil keputusan dingin kan? Betul. Tapi kalau di Indonesia, keterampilan manusiawi dan peran interpersonal itu posisinya ada di kasta tertinggi. Oke, saya mau nantang argumen ini nih. Taruhlah saya ini programmer jenius banget. Codingan saya flawless. Atau saya akuntan tingkat dewa yang bisa hemat pajak perusahaan miliaran. Tapi saya benci basa-basi, benci kumpul divisi hari Sabtu, dan kalau nagih deadline saya langsung nodong tanpa nanya kabar keluarga. Apa saya bakal gagal sebagai manajer di Indonesia? Kenyataannya tuh bisa lebih keras dari sekedar gagal. Anda bakal diisolasi sama tim Anda sendiri. Serius? Walaupun skill saya dewa? Iya, kecerdasan teknis Anda mungkin diakui ya secara akal, tapi kepemimpinan Anda nggak akan dapat legitimasi emosional. Berdasarkan studi Hofstede, Indonesia tuh tinggi dalam power distance atau jarak kekuasaan dan juga kolektivisme. Jarak kekuasaan berarti bawahan segan sama atasan ya? Benar, kita menghormati hierarki vertikal, tapi paradoksnya, kita nuntut kehangatan horizontal. Jadi manajer tuh kayak jalan di atas tali sirkus. Harus tegas, ngejar KPI, tapi juga harus cukup anget buat datang ke nikahan staf atau dengerin curhatan mereka. Nggak bisa murni profesionalisme aja ya? Nggak bisa. Kalau Anda terlalu dingin dan transaksional, tim Anda mungkin cuma kerja dari jam 9 sampai jam 5 tank. Mereka nggak akan mau ngasih extra mile pas perusahaan lagi krisis. Jadi basa-basi itu bukan buang waktu. Itu adalah deposit ke rekening bank sosial Anda. Gila. Jadi nanyain kabar anak buah sakit tuh instrumen manajerial yang valid ya ternyata. Keren sih ini. Nah mari kita bawa ke dunia nyata. Di materi ada perbandingan seru nih antara Nestle Indonesia sama Sido Muncul. Wah, ini contoh kasus yang kontras banget. Kalau pakai analogi Nestle, ini tuh jam tangan Swiss. Sangat presisi, elegan, tiap gear muter tanpa ada celah buat kesalahan. Kalau Sido Muncul, ibarat pohon beringin. Rindang, akarnya kemana-mana, mungkin tanahnya berantakan. Tapi kokoh banget buat tempat bernaung. Analogi yang sangat akurat. Mesin jam Swiss kan bakal macet kalau kemasukan satu butir debu. Itu representasi manajemen barat. Rasional, digerakkan top-down lewat SOP yang super ketat. Dan evaluasinya pasti berbasis angka kan? Mutlak berbasis angka. Komunikasinya low context alias to the point. Iklim kerjanya emang dibikin sangat kompetitif biar efisien. Cocok buat mesin multinasional. Nah, kalau pohon beringin Sido Muncul, prakteknya gimana? Keputusan sering diambil lewat musyawarah kolektif. Dan yang paling radikal tuh, cara mereka mandang evaluasi. Mereka nggak cuma lihat angka bulan itu. Loyalitas dan dedikasi bertahun-tahun dihargai sama tingginya. Wah, kalau lagi krisis ekonomi gimana tuh? Kalau perusahaan barat mungkin langsung milih layoff atau PHK buat nyelamatin profit. Kalau di Sido Muncul, PHK itu benar-benar opsi paling akhir. Karena dianggap ngerusak ikatan kekeluargaan. Perbandingan ini bikin saya ingat kasus nyata soal satu startup di Bandung. Mereka dipimpin anak-anak muda yang nyoba jiplak mentah-mentah budaya kerja Silicon Valley. Tahu kan jargonnya? Move fast, break things? Hah, ya, yang serba cepat dan individualis. Bener, semuanya serba disrupsi. Evaluasi individualis, pecat cepat yang underperform, dan komunikasinya no filter. Terus hasilnya hancur berantakan karena karyawannya pada mogok dan resign lassal. Kenapa bisa gagal total ya? Padahal kan anak muda kita gaya hidupnya udah kebarat-baratan. Ya, karena Anda nggak bisa nyabut pohon dari iklim salju, terus maksain nanam di tanah tropis tanpa ngebunuh akarnya. Perilaku konsumsi Gen Z kita mungkin emang mengglobal, tapi DNA psikologis soal cara mereka nerima rasa hormat dan jaga muka tuh masih sangat kolektif. Oh, jadi budayanya bentrok parah ya? Sangat. Maksain sistem impersonal ke orang yang terbiasa bonding lewat makan siang bareng cuma bakal memicu alienasi,
karyawan ngerasa direduksi cuma jadi angka matriks doang. Berasa jadi suku cadang yang bisa dibuang kapan aja ya? Tepat. Makanya organisasi masa depan di sini harus bangun model hibrid. Ngambil efisiensi jam Swiss, tapi dibungkus sama kehangatan pohon beringin. Ngebangun model hibrid ini kedengarnya ideal banget ya. Tapi di lapangan ini beban kerja yang brutal loh buat manajer. Ini bawa kita ke poin tantangan manajer masa kini. Jadi manajer sekarang tuh bukan cuma duduk di ruang AC mantau dashboard kan? Wah, medannya penuh ranjau sekarang. Di luar mereka harus hadapin regulasi yang bisa berubah semalam, birokrasi tumpang tindih, yang urus izinnya masih harus pakai lobby non-formal. Belum lagi kesenjangan infrastruktur digital. Soal persenjanan ini menarik nih. Bayangin di satu sisi Anda punya staf Gen Z yang maunya ngotomatisasi semua kerjaan pakai AI dan Slack. Tapi di sisi lain ada kepala operasional yang udah boomer yang ngotot nyatot stok pakai buku tulis lecek terus laporannya via grup WhatsApp. Wah, itu konflik harian banget. Sebagai manajer, gimana caranya maksa transisi digital tanpa bikin si senior ini merasa diremehin atau disingkirin? Nah, Anda baru aja nyentuh krisis manajemen internal paling nyata, kepemimpinan lintas generasi. Gaya kepemimpinan paternalistik yang kayak bapak ke anak itu kan disukai banget sama boomers dan Gen X karena ngasih rasa aman. Tapi kalau gaya nyuapin gitu diterapin ke Gen Z gimana? Gen Z bakal nganggap itu micromanaging yang beracun. Mereka nggak mau didikte tiap langkahnya. Mereka nuntut otonomi penuh dan pengen dianggap sebagai kolaborator sejajar. Berarti manajer sekarang butuh kelenturan kognitif tingkat dewa dong. Di satu ruangan yang sama, pas nyamperin meja senior, pendekatannya harus instruksi kekeluargaan. Pas geser ke meja Gen Z harus puter balik jadi fasilitator kolaboratif. Betul sekali. Nuntut fleksibilitas luar biasa. Gila! Jadi manajer zaman sekarang tuh harus rangkap jabatan jadi diplomat buat birokrasi, jadi tech bro buat nuntun digitalisasi, sekaligus jadi terapis buat melerai Gen X dan Gen Z biar nggak ribut di pantry. Deskripsi kerja yang epik sih. Iya, pahlawan tanpa tanda jasa di kantor. Nah, mari kita tarik napas bentar dan ngerangkum eksplorasi kita. Buat Anda yang lagi dengerin, benang merah dari obrolan kita hari ini tuh simple tapi dalam. Manajemen di Indonesia adalah persilangan unik yang nggak akan pernah bisa jadi mesin dingin yang murni rasional. Betul. Akan selalu butuh sentuhan manusiawi, butuh toleransi buat hal-hal yang agak berantakan, dan paling penting, butuh kecerdasan kultural. Teori barat ngasih kerangkanya, tapi budaya lokal yang niupin nyawanya. Anggap aja wawasan hari ini tuh sebagai cheat code atau cara pintas Anda buat menang di kantor. Entah Anda manajer yang lagi pusing ngomong tim lintas generasi atau staf yang lagi nyoba baca pikiran atasan yang suka kompromi. Kalau Anda paham DNA budaya ini, kenapa ngopi sama divisi lain itu sama pentingnya sama SOP Anda, nggak bakal buang energi buat ngelawan arus. Anda justru jadi tahu cara berselancar di atas arus itu. Pemahaman ini benar-benar KPI nggak tertulis yang sangat tentuin nasib karir Anda. 100% setuju. Dan sebelum Anda parkir mobil atau masuk ke ruang rapat, saya pengen ninggalin satu pemikiran provokatif nih buat direnungin. Silakan. Di era sekarang, AI dan software canggih udah mulai ngambil alih fungsi teknis manajemen kan? AI bisa bikin timeline, bisa analisis ribuan data sekejap, dan rumusin strategi yang jauh lebih efisien. Nah, kalau semua yang rasional dan presisi itu udah dikerjain mesin, mungkinkah keterampilan manusiawi kita kayak kemampuan basa-basi, empati, rasa sungkan buat ngejaga tata krama, dan kepiawaian baca wajah pas negosiasi? Yang sering dibilang kuno dan lambat itu ya? Iya, mungkinkah hal-hal yang kita anggap nggak efisien itu justru bakal jadi satu-satunya aset mutlak yang bikin kita nggak tergantikan oleh algoritma manapun? Itu paradoks yang sangat mungkin jadi kenyataan di masa depan. Pecahin masalah manusia yang serba abu-abu. Kadang buat jadi manajer hebat, Anda emang harus berani nyebur ke air yang keruh dan ngerasain sendiri arusnya pakai tangan kosong. Terima kasih udah ngebedah realitas ini bareng kita. Tetaplah penasaran, selancar terus arus budaya di sekitar Anda, dan selamat kembali bekerja.